Selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak, saudari dan saudara sekalian. Terlebih dahulu saya mau minta maaf tidak bisa hadir pada acara peluncuran edisi kedua buku terjemahan dari buku saya Le Territoire de la Violence à Jakarta yang kali ini berjudul Jakarta Keras, Ruang Rawan Metropolitan, sebelumnya Wilayah Kekerasan Jakarta. Dan saya juga ingin mohon maaf atas partisipasi saya yang cuma lewat video karena saya lagi di luar negeri. Saya juga ingin mohon maaf atas bahasa Indonesia saya yang lagi kaku ini. Saya gembira sekali buku ini dapat diterbitkan lagi dengan terjemahan yang telah diulas dan dikoreksi kembali agar dapat dimengerti dengan lebih tepat. Teks asli dan penyajian data sedikit saja berubah. Untuk edisi kedua ini, saya mau berterima kasih sedalam-dalamnya kepada saudara Fahmi Taftazani sebagai penyunting bahasa yang kerja kerasnya menghasilkan suatu versi yang dapat dibaca dengan lebih lancar lagi. Saya juga mau berterima kasih pada komunitas Bambu atas penerbitan kembali buku ini, serta Forum Jakarta Paris, FEO, dan tentu saja lembaga saya Institut de Recherche pour le Développement, IRD, atau Institut Penelitian untuk Pembangunan dari Prancis. Juga kepada Ibu Rahayu Hidayat sebagai penerjemah edisi pertama, serta Nathalie Kuder Pandoyo, penyunting bahasa edisi pertama, juga kepada Mbak Ade dari FEO yang melancarkan seluruh proses edisi ini. Jadi tentang buku ini menyajikan suatu lukisan dan pengamatan mengenai Jakarta yang mengulas proses dasar dalam pembentukan pengelolaan kota. Buku ini menggambarkan jalannya pengelolaan tersebut, terutama dari pandangan yang tidak resmi atau secara informal. Buku ini adalah hasil penelitian yang saya lakukan pada awal reformasi di Jakarta dan proses transisi yang menyertainya pada tahun 2000-an. Penelitian lapangan saya dilakukan pada tahun 2000, 2001, dan 2002, juga dengan pengamatan sebelumnya dan sesudahnya. Jadi waktu itu saya memilih berbagai sumber data yang beragam. Dari statistik kinerja polisi, data pemerintah Jakarta, laporan-laporan resmi, sampai wawancara dengan pejabat dan ahli-ahli dan pemeran yang lain-lain, seperti pejabat pemerintah daerah tentu saja, polisi, orang LSM, pejabat perusahaan pengelola pasar, perhubungan, dan lain-lain. Tapi sumber utama saya waktu itu lebih bersifat etnografis, dengan fokus pada berbagai daerah atau kampung di mana saya sempat tinggal dan main. Waktu itu saya kos di rumah penduduk tinggi di Kampung Muhammad Ali. Kamar saya berada dalam situasi yang sangat menarik. Dia berdamping dengan rumah susun yang didirikan beberapa tahun sebelumnya, sesudah wilayah itu mengalami beberapa kebakaran, entah disengaja atau tidak. Dan wilayah itu juga sering menjadi arena tawuran antar warga. Salah satu kelompok bermarkas beberapa meter dari rumah tempat saya tinggal. Ciri-ciri menarik kawasan itu dilengkapi oleh keberadaan penggunaan dan perdagangan narkoba di pintu masuk gangnya, dan oleh kehadiran beberapa tokoh yaitu debt collector, pembunuh bayaran, dan preman yang jadi tetangga. Semua itu terletak tidak jauh dari jalan utama yang mengarah ke Senen, khususnya perempatan yang terkenal waktu itu karena banyaknya peristiwa penodongan. Jadi kegiatan utama saya waktu itu adalah berbincang dengan tetangga-tetangga saya, melakukan diskusi atau wawancara informal dengan tokoh masyarakat dan penduduk atau pekerja setempat untuk mempelajari keberadaan setempat. Selain di Tanah Tinggi, saya juga banyak nongkrong di tempat-tempat keramaian Jakarta, terutama di pasar dan terminal Senen, tapi juga di daerah-daerah keramaian yang lain di kota. Semua ini dibahas lebih lanjut dalam buku ini. Dengan cara ini, saya harap dapat mengatasi kekurangan data resmi mengenai proses-proses informal sehari-hari yang terjadi dalam kota Jakarta ini. Di luar masalah detail, penelitian saya juga menggambarkan kecenderungan jangka panjang yang menjelaskan bagaimana Jakarta terus berubah. Dari sudut pandang ini, tidak banyak yang berubah semenjak edisi pertama buku ini ditulis. Kecenderungan yang tersebut masih berlaku sampai sekarang, dan oleh karena itu dapat membantu memahami Jakarta hingga masa kini. Dalam arti tertentu, penelitian saya menawarkan juga refleksi atas kehidupan sehari-hari maupun kebijakan publik yang selalu bisa dirasakan kehadirannya. Jadi buku ini menyajikan sebuah potret Jakarta dan dinamika suatu kota dalam masa yang panjang.
Semenjak edisi pertama, para pelaku tergantikan oleh orang yang lain dengan cara terus-menerus. Contohnya, peran kelompok baru tertentu yang menguasai tempat keramaian dan menggantikan penguasa lama yang dibahas dalam buku ini. Kecenderungan tersebut sifatnya permanen. Misalnya, jaringan etnis para preman yang diulas dalam buku ini, yang keberadaannya masih ada, telah diganti di banyak tempat oleh kelompok-kelompok yang lebih terstruktur dan nyata keberadaannya, seperti yang merujuk pada etnis Betawi, atau mereka yang mengatasnamakan bagian dari kelompok Islam radikal. Begitu pula aktivitas gelap yang turut mengalami evolusi. Perjudian yang sebelumnya menjadi bagian dari kegiatan ilegal beberapa lembaga resmi telah menurun keberadaannya digantikan oleh pemberantasan narkoba yang lebih menguntungkan. Seluruh gambaran di atas tidak bisa dipungkiri terkait juga dengan keseimbangan, persekutuan, atau bahkan adu kekuatan yang selalu berevolusi. Pemegang peran dalam hubungan ini melibatkan para penegak hukum, aparat pemerintah, warga, dan kelompok yang mengelola kota demi kepentingan yang beragam. Keruwetan proses umum pengendalian wilayah yang kurang lebih formal menunjukkan keseimbangan yang berevolusi di mana para pelaku mengalami perubahan yang terus-menerus. Tetapi peran proses informal tadi masih sama terdapat di dalam pengendalian dan pemerintahan Kota Jakarta. Sekarang, mari kita bercerita singkat mengenai Jakarta. Pertama, semenjak buku ini ditulis, Jakarta sudah mengalami evolusi panjang, sudah 20 tahun yang cepat berlewat. Dengan populasi sejumlah lebih dari 10,5 juta warga dalam wilayah DKI dan kurang lebih 28 juta warga di Jabodetabek, fisionomi kota tentu saja telah berubah. Perpanjangan jalan tol, proyek transportasi publik, pembukaan pertama kereta MRT dan sebentar lagi mudah-mudahan LRT, perluasan kawasan segitiga emas, peningkatan sejumlah proyek dalam skala besar seperti pembangunan hunian bertipe real estate, hunian kondominium, atau menara rumah susun. Dalam waktu yang sama juga terjadi penggusuran kampung yang meningkat secara besar-besaran. Itu berdasarkan kepercayaan yang salah sekaligus ironi, bahwa vertikalisasi menjadi solusi untuk menanggulangi kepadatan penduduk yang tinggi, walaupun kampung justru memiliki kepadatan penduduk yang lebih besar di wilayah perkotaan. Begitu pula dengan penutupan wilayah yang berkembang pada saat penelitian ini dilakukan, yang tetap berlanjut dan terintegrasi ke dalam proyek pembangunan hunian baru. Beberapa wilayah yang dikaji terdapat beberapa perubahan. Senen misalnya merupakan wilayah yang terus-menerus ditata ulang. Beberapa blok mengalami kebakaran, blok 3 misalnya, dan tidak ada yang tahu apakah itu disengaja atau tidak. Dan diganti dengan gedung yang baru. Sementara blok yang lain, blok 1, baru dibangun lagi. Pembangunan hunian dilakukan semenjak itu, dan terakhir kali saya ke sana sebelum pandemi, bioskop Grand yang terletak di perempatan telah tutup, lantai bawahnya berubah fungsi menjadi garasi, dan lantai atasnya terlantar dan dianggap dihuni oleh makhluk halus sehingga dianggap angker. Sama halnya di daerah tanah tinggi, di mana mereka yang menempati di sepanjang pinggiran rel kereta juga tergusur. Beberapa daerah hiburan malam telah tergusur juga. Kompleks prostitusi Kalijodo telah dirubah oleh pemerintah menjadi taman kota, ruang publik terpadu ramah anak. Begitu halnya kawasan Jatinegara, pemerintah kota telah memberantas aktivitas malam di pinggiran jalan bypass. Aktivitas ini ternyata hanya berpindah ke pinggiran rel kereta yang dekat, yang artinya pengusuran hanya berhasil memindahkan persoalan ke tempat lain. Transformasi tersebut bersifat wajar dalam sebuah metropolis dengan ukuran wilayah seperti Jakarta, dengan pertumbuhan ekonomi dan populasinya yang pesat. Kedua, struktur-struktur yang lebih gelap yang dibahas dalam buku ini juga ikut beradaptasi. Judi togel berpindah ke ranah virtual, perusahaan keamanan swasta terlihat berkembang pengaruhnya, khususnya yang beroperasi di hunian kondominium. Kelompok preman tampak menegaskan klaim politik dengan melindungi suku-suku tertentu sambil melanjutkan aktivitasnya untuk mengeksploitasi wilayah-wilayah kota. Namun, tawuran antar warga dan antar pelajar masih saja terjadi.
Di Tanah Tinggi misalnya, sesudah pertemuan yang diadakan oleh pemerintah dan tokoh masyarakat dan kelompok yang tawuran itu, ada harapan tawuran itu berakhir. Akan tetapi tawuran itu masih berlanjut secara terus-menerus hingga kini. Begitu pula halnya dengan tawuran antar pelajar. Kita masih menemukan pada 2018 sejumlah 55 kelurahan yang terdapat peristiwa perkelahian massal dan di 18 kelurahan terjadi tawuran pelajar dalam frekuensi yang sering. Penengahnya masih tetap yang sama. Aparat keamanan, aparat pemerintah kota, tokoh masyarakat atau pemuka agama. Terakhir, buku ini mengulas kekerasan dan pengelolaan Jakarta, pengendalian dan penguasaan wilayah dari pendekatan spasial. Berdasarkan pemahaman atas proses bagaimana bagian wilayah perkotaan tersebut dihuni dan dimaknai secara spasial, yang saya sebut secara teknis sebagai proses apropriasi oleh berbagai aktor, hal itu memberikan kita ruang untuk memahami bagaimana para pelaku terlibat dalam pengaturan wilayah dari tingkat paling lokal sampai tingkat kota metropolitan seluruhnya maupun tingkat negara, dan juga bagaimana kota jadi lahan kurang lebih subur buat mereka. Temuan ini kemudian menunjukkan bahwa dikotomi yang selama ini dirumuskan antara ruang privat dan ruang publik tidak selalu sesuai, karena ruang publik atau eksterior sering diapropriasi, untuk tidak bilang diprivatisasikan. Apropriasi ini menunjukkan bagaimana kota itu diatur, kadang-kadang di luar aturan pasar atau kebijakan publik resmi, dan terkadang terhubung dengan kebijakan-kebijakan itu. Pentingnya fenomena yang terjadi pada tingkat lokal terlihat secara jelas kalau kita ingin memahami suatu masyarakat. Fenomena itu tidak hanya menunjukkan cara-cara apropriasi atau pemangsaan wilayah, tetapi juga bagaimana wilayah-wilayah diatur dan dikelola. Meneliti berbagai peristiwa kekerasan itu memberikan ruang untuk melihat fenomena tersebut sebagai sumber pemahaman atas masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut menunjukkan bagaimana Jakarta dikelola, baik pada masa krisis dan peristiwa kekerasan maupun dalam keseharian sebuah kota metropolitan. Kekerasan dengan demikian mengeksploitasi berbagai struktur, konteks, dan peristiwa yang kadang ketara, kadang kurang terlihat. Kecenderungan-kecenderungan informal itu merujuk pada ciri-ciri pokok pembangunan spasial, ekonomi, sosial, dan politik kota Jakarta. Demikian saudara-saudara pembaca yang terhormat. Semoga buku ini bermanfaat untuk mengenal Jakarta yang kita cintai semua. Selamat membaca.